Oke teman-teman, selamat datang di Growmore Studio. Kita masuk ke segmen quick tips ya, buat teman-teman yang request kemarin tentang gimana caranya animasi objek memegang atau memindahkan sesuatu atau suatu benda. Oke ya, ini tangannya tembus, nggak masalah ya. Kita akan fokuskan ke objek copy ini, akan diambil si karakter ini, diminum, kemudian dipindahkan ke sini. Nah, di sini saya tidak akan fokuskan ke bagaimana proses membuat animasi ini. Saya akan fokus ke cara memindah ini ya, si copy ini ya ke bagian sini. Oke, untuk pose-posenya adalah seperti ini. Di keyframe 0 posenya seperti ini, kemudian di frame 9 dia mulai menyentuh. Ini saya coba geser dulu ya, saya sesuaikan. Oke, kita lanjutkan lagi. Terus di frame 32 ini dia minum, terus di frame 52 dia taruh kopinya di tengah sini. Oke teman-teman, caranya sebenarnya ada dua cara sih, tapi yang lebih simpel itu kita pakai chill off. Cara yang agak ribet itu kita bisa duplikat sebuah objek, tapi itu akan bikin tutorial ini panjang, dan chill off ini sangat sering saya pakai, jadi bisa kalian manfaatkan juga. Oke, yang pertama, jika objek yang akan dipegang itu ada dua seperti ini ya, ini kan ada tutupnya dan juga bagian wadah, itu harus kita parent dulu dengan empty, biar jika kita klik itu keduanya bisa bergerak. Cara parentnya yaitu ini, coba saya delete seperti ini. Nah, ini kan belum ada empty, kita harus seleksi satu-satu kan ya. Kita klik bagian ya terserah dimanapun. Ini di sini saya klik bagian wadah, saya klik Shift S, kemudian cursor to selected biar anchor pointnya ada di situ. Shift A, kemudian empty dan plain axis. Akan ada empty di sini, saya coba kecilin, saya turunin. Oke. Nah, sekarang kita parent, tutup ini, shift ditahan dan klik bagian wadahnya, dan terakhir klik bagian empty-nya, Ctrl P dan pilih objek. Nah, ketika kita klik si empty-nya ini, maka keduanya juga akan ikut bergerak. Oke, ini untuk empty. Terus kita langsung animasi memegang si copy ini ya. Ini, nah kalau seperti ini kurang sesuai, ini kita sesuaikan dulu ya posisi-posisinya. Oke, seperti ini. Dia mulai menyentuh itu di frame 9 ya, di frame 9. Berarti di bagian frame 9 ini pastikan dulu timeline atau ya pokoknya timeline kalian ada di frame 9. Terus masuk ke constraint, empty-nya ya yang dikasih constraint di sini, add, kemudian pilih chill off. Oke, terus di bagian target ini kita klik saja di rig-nya, klik rig seperti ini. Nah, dia kan hilang, ini harus di bagian bone harus kita tentuin dulu dia di bagian bone mana. Nah, ini dia mau saya join ke tulang tangannya ini dia namanya adalah hand IKR. Oke, kalian harus hafalin, harus ingat-ingat itu. Kita keluar dari pose mode-nya si tulang, dan objeknya tadi kemana? Oke, di sini ya, dia berpindah ke sini. Ini empty-nya kita seleksi lagi. Untuk bone-nya ini kita pilih hand IKR seperti ini. Nah, dia masih belum balik ke sini. Ini kita klik set inverse. Nah ini kalau kita animasikan sudah nempel, tapi dari awal kan tadi nempel. Nah, kita balikin dulu di frame berapa tadi, 9. Untuk influence-nya ini kita masukkan keyframe. Kursornya letakkan di influence, kemudian tekan I, dia akan ada keyframe di sini. Terus kita mundur satu frame di frame 8. Ini kita bikin dia 0 dan ditekan I lagi. Jadi kita masukin keyframe 2. Nah, ini waktu tangannya masih di sini, dia belum pegang, pas di sini dia pegang. Nah, ini dia sudah mengikuti. Nah, untuk naruh di tengah sini, kita tentuin dulu di frame berapa, misalkan di sini ya 53, frame 53. Ini masih empty-nya ya yang terseleksi. Shift S, kemudian pilih cursor to selected biar anchor point-nya ke sini ya. Terus ini kita masukin keyframe, tekan I, terus pilih lock root scale. Habis itu kita pindah ke satu frame lagi ke depan seperti ini, 54. Ini kita 0, kita bikin 0, tekan sorry. Di frame 52 tadi setelah kita masukin apa namanya lock root scale keyframe di empty-nya, ini kita juga masukin untuk influence-nya. Jadi biar pas di sini kan dia aktif terus nih. Nah, di sini. Terus di frame 54 influence-nya ini dia 0. Oke ya, 0 kan berarti sudah tidak connect dengan si ini tangan. Berarti dia kembali ke posisi yang awal tadi. Nah, supaya dia nggak kembali ke situ, ini bisa kita kasih keyframe dulu di influence. Kemudian gunanya dari Shift S cursor to selected tadi adalah untuk menandai letak dia yang baru. Itu kan di sini.
terus dimasukin load scale di keyframe 53 tadi ya. Kita pindah ke 54, ini 0, 0, terus dia balik ke tempat awal. Nah ini kita harus pindahin ke sini, tapi kalau kita pakai teknik manual, kita geser ke sini kan belum tentu tepat, ya kan? Makanya gunanya anchor point itu ya ini fungsinya. Kita tekan Shift S, kemudian pilih Selection to Cursor, ya. Selection to Cursor, nah dia akan ke anchor point ini, kemudian kita tekan I dan lock rod scale. Nah ini secara otomatis tangannya sudah lepas dari botol. Nah, kalau kita coba play, oke ya, jadi si karakter ini sudah dipegang, kemudian dia balik ke sini, ditaruh. Nah, ini kalau misalkan ada yang muter kayak gini ya, ini kan berarti kurang tepat. Ini bisa kita objek si botol ini bisa kita sesuaikan. Dia gesernya kan ke arah sini, berarti ini kita agak putar ke sini dikit. Kita masukin keyframe lagi, lock rod scale sampai kurang lebih sama. Seperti ini lock rod scale. Nah, jadi nggak terlalu kelihatan lah ya. Oke, itu tadi quick tips cara pindah suatu objek atau benda. Semoga kalian ngerti ya. Dan seperti biasa, mari kita majukan industri animasi Indonesia dengan cara kita masing-masing. Semoga tutorial ini bermanfaat, tetap semangat dalam belajar ya. Dan kita ketemu lagi di edisi tutorial selanjutnya. Sampai jumpa.